Jerry Crew telah bekerja di perusahaan penebangan kayu Wallace Brothers selama 2 tahun dan hari itu ia menjalani harinya seperti biasa. Saat itu bulan Agustus 1958 di California Utara. Jerry datang ke lokasi proyek di mana sekitar 30 pekerja lainnya sudah mulai mengerjakan tugasnya. Dia memarkir mobil, berganti sepatu, dan bersiap untuk hari yang sibuk. Ketika berjalan mendekati buldozernya, ia melihat jejak-jejak kaki aneh di tanah. Dia tidak begitu memperhatikannya karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi saat memanjat ke atas buldozer, wajahnya berubah antara terkejut, bingung, dan takut. Jerry dapat melihat jejak itu seutuhnya dan sadar bahwa ada sesuatu yang besar tinggal di hutan ini. Itu bukan jejak singa gunung atau beruang. Bentuknya sangat mirip jejak kaki manusia, hanya saja panjangnya sekitar 40 cm. Jerry menganggap ini pasti semacam lelucon dan memutuskan untuk menanyakan hal ini pada atasannya Wilbur Wallace. Jerry merasa khawatir dan emosional dan bicara cukup keras sehingga pembicaraan mereka terdengar oleh para pekerja lainnya. Dengan cepat mereka berkerumun di sekeliling Jerry dan Wilbur. Mereka adalah para pemberani yang tidak takut pada apapun dan mereka tak percaya apa yang didengarnya. Tapi Jerry tidak berbohong dan orang-orang yang bergerombol ini pun melihat jejak kaki makhluk tak dikenal tersebut. Lalu mereka sadar mereka tidak sendirian di hutan ini. Ternyata Jerry bukanlah orang pertama yang menemukan jejak kaki seperti itu. Obrolan pun pecah. Beberapa orang lain mengaku telah mendengar kabar burung serupa. Jejak kaki yang menyerupai kaki manusia raksasa baru saja ditemukan di lokasi proyek perusahaan Wilbur yang lain. Jejak serupa pun ditemukan di Trinidad. Para pekerja saling melempar pandangan bingung saat mereka mendengar cerita ini. Saat itulah Wilbur angkat bicara dan mengaku bahwa dia tahu sesuatu. Makhluk apapun yang membuat jejak ini bisa jadi adalah pelaku atas kejahatan yang terjadi belakangan. Para pekerja mendengarkan dalam diam saat Wilbur menceritakan kecelakaan yang terjadi di musim panas lalu. Suatu hari, sebuah tong berisi bahan bakar diesel di salah satu lokasi proyek menghilang begitu saja dan hanya meninggalkan jejak kaki di tanah. Yang paling parah adalah ditemukannya banyak jejak kaki raksasa di dekat lokasi kejadian. Para pekerja akhirnya menemukan tong tersebut yang ternyata telah dilempar menuruni bukit. Wilbur memastikan bahwa tong itu pasti dilempar dan bukan digelindingkan karena dedaunan di lereng bukit tidak ada yang rusak atau rata dengan tanah. Manusia tidak mungkin melakukan ini. Berat tong itu hampir mendekati 0,5 ton. Kemudian dia ingat sebuah kejadian aneh lainnya. Para pekerja menemukan ban serep sebesar 320 kg dalam sebuah parit. Wilbur beranggapan mungkin itu berandalan yang sedang berulah, tapi sekarang dia yakin makhluk tak dikenal berkaki besar inilah yang bertanggung jawab atas semua lelucon ini. Dia menyuruh karyawannya untuk kembali bekerja, namun monster misterius itu tidak bisa hilang dari pikiran para pekerja. Mereka menamainya Bigfoot yang dengan cepat menjadi legenda setempat. Setelah sekian lama, ada semakin banyak cerita yang melibatkan raksasa penghuni hutan ini. 4 anjing menghilang, dan Bigfoot-lah yang jadi tersangka utamanya. Orang-orang jadi takut masuk lebih dalam ke hutan, dan mereka tidak berani keluar rumah di malam hari. Banyak pria bahkan mulai membawa senjata untuk berjaga-jaga. Binatang yang dapat melemparkan tong dan ban yang sangat besar jelas berbahaya. Kemudian cerita-cerita ini pun mulai dilirik wartawan. Tapi ternyata kebanyakan cerita tersebut tidaklah benar. Kisah-kisah suram ini umumnya berasal dari para penebang pohon dan pemburu setempat yang suka menakut-nakuti pendatang baru. Mereka bahkan berbicara tentang nyamuk raksasa yang dapat menghisap darah sapi layaknya menyedot jus dalam kemasan. Pemburu yang lain berkata bahwa dia pernah menangkap hodag, hewan aneh dengan taring, cakar, dan duri-duri besar di punggungnya. Semua jelas hanya khayalan, tapi kemudian terjadi sesuatu yang mengubah pikiran semua orang.
Pada pertengahan September, para pekerja menemukan jejak kaki baru di dekat lokasi proyek mereka. Kali ini, mereka berharap dapat memecahkan misteri ini dan akhirnya menemukan Bigfoot. Mereka bahkan mengundang ahli taksidermi untuk mengenali jejak kaki tersebut dan membuat replika jejak tersebut. Kejadian ini segera muncul di surat kabar Humboldt Times, lalu di koran-koran besar lainnya. Dengan cepat, Bigfoot beralih dari legenda setempat menjadi selebriti kelas dunia. Hutan-hutan di California Utara menjadi tujuan terkenal untuk wartawan berburu berita. Dengan segera, bahkan foto Jerry Crew dengan temuannya pun muncul di koran. Ada lusinan versi cerita tentang Bigfoot. Sebagian menggambarkannya sebagai monyet yang menyerupai manusia, yang lain menggambarkannya sebagai raksasa berbulu dengan tinggi hampir mencapai 3 meter. Beberapa saksi mata mengaku mencium bau busuk yang pekat saat melihatnya. Bahkan para ilmuwan pun ikut terlibat. Mereka berteori bahwa Bigfoot adalah mata rantai tak dikenal dalam evolusi antara monyet dan manusia. Belum lagi rekaman Roger Patterson dan Bob Gimlin pada tahun 1967 yang terkenal. Pada tanggal 20 Oktober, kedua pria ini sedang berkuda di sepanjang sungai di Bluff Creek saat melihat sosok aneh di belakang rumah yang terbengkalai. Makhluk itu sedang jongkok di tepi lain sungai. Keduanya terpaku, seperti halnya kamu saat melihatnya. Kuda Patterson ketakutan hingga mengangkat kedua kaki depannya. Patterson harus menenangkan kudanya sebelum meraih kamera dan mengejar makhluk itu. Bigfoot, seperti anggapan semua orang kala itu, mulai melarikan diri, tapi sempat menengok ke arah pria itu dan melempar pandangan puas dan jijik. Lalu, makhluk itu pun menghilang. Tetapi Patterson tidak menyerah begitu saja, dia berlari ke tempat lain di mana dia bisa merekam monster itu. Sekali lagi, makhluk raksasa itu melarikan diri dan menghilang dalam jarak sekitar 80 meter darinya. Dasar nasib, kamera Patterson kehabisan film, dan itulah akhir dari rekaman berdurasi 59 detik tersebut. Seluruh kejadian ini berlangsung selama kira-kira 2 menit. Patterson dan Gimlin mencoba melacak makhluk itu sejauh beberapa kilometer sebelum akhirnya kehilangan jejak. Mereka menebak tinggi makhluk itu sekitar 2,1 meter dan bulunya berwarna merah tua kecoklatan dan hitam. Tapi rekaman ini memunculkan terlalu banyak pertanyaan dan segera ditemukan banyak ketidakkonsistenan. Pertama, Patterson dan Gimlin mengubah pernyataan tentang tinggi Bigfoot. Padahal hanya merekalah saksi yang ada dan tak ada orang lain yang bisa membuktikan semua ini. Sebagian kritikus bahkan membicarakan tentang kaitan antara Wallace Brothers dengan para pembuat film ini. Tetapi Patterson bersikukuh atas keaslian rekaman ini sampai hembusan napas terakhirnya. 44 tahun kemudian, kebenaran dari misteri Bigfoot akhirnya terungkap. Wilbur dan saudaranya Ray bersama dengan keponakan mereka telah mengatur semuanya. Cerita, bukti, dan jejak kaki, semuanya adalah ulah Wallace bersaudara. Mereka menggunakan kaki kayu besar untuk membuat jejak kaki tersebut dan dengan sengaja meninggalkan jejak di tempat-tempat yang mudah ditemukan oleh penebang kayu yang percaya tahayul. Mereka jugalah pelaku lelucon lain yang mengatasnamakan Bigfoot seperti tong bahan bakar dan ban raksasa yang dipindahkan. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga menjatuhkan bulu-bulu Bigfoot di seluruh area hutan agar ditemukan para peneliti yang sebetulnya adalah bulu bison yang diambil dari pertanian keluarga di Toledo. Meskipun tidak semua anggota keluarga Wallace mengaku terlibat di dalamnya, banyak orang percaya bahwa dua bersaudara ini juga ada kaitannya dengan kejadian dan rekaman di Bluff Creek. Dan ini masih menjadi misteri sampai hari ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.